waktu kita masih 2 menit. Ya, masih 2 menit ya. Nah, tadi ada yang sudah menunjuk tangan yaitu Ibu Nadia Ursula. Apakah ingin bertanya sesuatu dari Stella Duce? Ya, kepada Oscar. Jadi bagaimana menurut Kak Oscar tentang penguasaan server atau data dalam hal etika dunia digital, misalnya blockchain, si penguasa data yang bisa mempermainkan data gitu. Contohnya dalam cryptocurrency Bitcoin. Terima kasih. Mbak Nadia, banyak terima kasih. Saya persilakan langsung dijawab Mas Oscar. Ya. Agak sebelum menjawab, kalau mungkin ya, Ya. Sekolah-sekolah kayak Jesuit atau mungkin sudut pandang hidup gitu ini, itu sudah mulai sudut pandangnya. Saya salut dengan Mbak Nadia ya, terima kasih. Pengetahuannya udah blockchain, AI, big data gitu kan, hal-hal kayak gitu tuh udah mulai di ini, mulai digaungkan. Jadi pas lulus itu udah mulai nih ya konteks. Tapi menarik banget tanya Mbak Nadia ini, mau tadi soal saya mau tapi pertanyaan tentang blockchain dan juga bagaimana pengelolaan data teknis banget. Tapi aku pengen lihat dari sudut pandang korelasi dengan cerdas dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Jadi begini, sebenarnya dalam sisi teknologi informasi ya, penyedia teknologi seperti platform seperti Facebook dan macam-macam itu sudah memiliki algoritma untuk memastikan bahwa hal-hal yang kita post itu tidak melanggar ketentuan yang ada. Dan yang menariknya begini, saya pengen tahu deh Mbak Nadia, sorry aku pengen ngobrol dikit. Mbak Nadia kalau lihat Instagram gitu ya, itu sebagai apa? Media sosial. Hah? Media sosial. Tapi kalau lebih dalam lagi, kalau mungkin ngecek di mana ya, di about us-nya Instagram. Instagram itu bukan media sosial. Instagram itu sebagai community. Kalau kita melanggar sebuah peraturan Instagram, itu jangan coba melanggar ya. Tapi kalau misalnya melihat orang melanggar, itu ada tulisannya di bawah Instagram, Anda telah melanggar peraturan komunitas. Coba ya, jangan melanggar tapi coba dicek. Anda telah melanggar peraturan komunitas. YouTube pun juga begitu. Anda telah melanggar peraturan komunitas. Sosial media itu, yang Facebook, Instagram itu adalah komunitas sebenarnya. Dan komunitas itu terbentuk memiliki juga sebuah etika di situ. Dan etika itu dibentuk Recording stopped. Secara otomatis. Jadi ketika kita melanggar etika, langsung dikasih warning. Itu menarik bagaimana kita nah itu ada Facebook ya. Nah tapi sedangkan kalau di komunitas nyata itu susah. Kita melanggar etika itu nggak ada yang warning. Yang warning adalah nggak ada yang warning, ya kan? Yang warning ya tiba-tiba udah dapat dari WA dari siapa gitu, nggak ada warning. Tapi kita beruntung kita memiliki sebuah teknologi, ini salah satu hal positifnya ya kalau lihat ya. Jadi itu menggunakan teknologi AI misalnya untuk mendeteksi bagaimana hal-hal yang hal-hal yang melanggar komunitas seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak hal-hal seperti gambar-gambar yang gambar-gambar mengandung kekerasan itu, Facebook gitu bisa mendeteksi otomatis. Gak usah jauh-jauh deh. Bapak Ibu sekalian coba posting ya. Foto ada tulisannya COVID-19 di Instastory. Di dimanapun deh kayaknya. Posting aja, foto pada tulisannya COVID-19. Itu aja. Itu secara otomatis sama Facebook, sama Instagram langsung dikasih tulisannya bawah. Untuk mengetahui informasi lebih detail terkait dengan COVID-19, lihat referensi resmi berikut di WHO, di WHO. Seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi Facebook memiliki teknologi itu otomatis untuk menjaga bahwa komunitas ini memiliki sebuah komunitas yang benar, etikanya benar, ini menggunakan teknologi. Jadi saya kira untuk menjawab Mbak Nadia tadi, jadi teknologi yang ada itu sekarang dimanfaatkan untuk menjaga komunitas digital itu dengan memiliki etika yang baik. Contohnya itu, berbagai macam contohnya. Tapi jangan dicoba untuk melanggar ya. Kalau dicoba untuk melanggar nanti ya risiko. Tapi boleh dicoba tuh, ngepost COVID-19 aja deh. Nanti pasti ada tulisan di bawahnya seperti itu. Ya benar. Ya. Bapak Ibu banyak terima kasih. Ini saya bisa semakin sedikit. Oh silakan Roma Haryatmoko. Saya ingin melengkapi yang dikatakan Mas Daniel. Jadi saya kira pertimbangan etika jangan hanya
melihat orang pikiran menempatkan diri pada pikiran orang lain. Karena apa? Kelemahannya di situ bisa terjadi suatu melanggar suatu tindakan, tetapi karena tidak tahu itu tetap melanggar. Ya, jadi kadang banyak yang tidak tahu bahwa dia telah melanggar suatu etika. Jadi saya beri contoh sederhana, Mas Daniel. Kalau misalnya saya tanya pada orang, bohong itu baik atau tidak? Bohong itu baik atau tidak? Bohong itu baik atau jahat? Silakan ada yang menjawab. Bohong itu baik atau jahat? Tergantung motivasinya, Romo. Saya tanya, Anda jawab bohong itu baik atau tidak? Hanya begitu saja saya tanyakan. Jahat, Romo. Ya, kalau ada yang mengatakan tergantung motivasinya, itu akan mengatakan bagaimana situasinya. Ya, saya memberi contoh konkret. Anda di depan rumah ada orang yang lari minta tolong disembunyikan karena dia mau dibunuh orang. Anda sembunyikan tidak? Yang mengatakan Mbak siapa tadi yang mengatakan tergantung? Anda sembunyikan tidak? Dia Mbak Putri. Mbak Putri. Anda sembunyikan tidak? Karena dia dikejar mau dibunuh orang. Ayo siapa saja boleh menjawab. Disembunyikan enggak? Sandy, silakan. Disembunyikan, Romo. Disembunyikan. Lalu yang mau membunuh datang bawa golok. Anda melihat oh enggak orang yang pakai baju merah tadi? Anda mengatakan apa? Tidak. Anda bohong. Iya. Jahat, baik atau tidak bohong ini? Baik, Romo. Dalam konteks itu baik, Romo. Bohong tetap jahat. Tetapi tanggung jawabnya melemah karena dia di bawah ancaman. Tanggung jawabnya melemah karena di bawah ancaman. Mengapa ini tetap jahat? Kalau yang di depan rumah itu Kopassus punya pistol, Pak, saya minta disembunyikan, dikejar penjahat. Silahkan masuk rumah saya. Lalu yang mau membunuh datang bawa golok. Pak, lihat enggak yang pakai baju merah tadi? Saya lihat. Mau apa kamu? Karena dia kuat, dia tidak perlu bohong. Sedangkan yang tadi bohong itu karena lemah. Jadi kebohongan dikaitkan dengan suatu lemah atau jahat. Saya tanya, majikan dengan pembantu rumah tangga, siapa yang sering bohong? Majikan atau pembantu rumah tangga? Biasanya pembantu rumah tangga. Kamu kok sudah makan jam segini? Enggak koknya, cuma nyicipi. Kamu kok keluar rumah terus ngapain? Kan saya belanja. Tapi coba pembantunya tanya nyonya, lu nyonya kok sudah makan? Biarin toh punya saya mau apa kamu? Lu nyonya kok keluar? Emangnya enggak boleh? Mau apa kamu? Ya, maka biasanya kebohongan itu karena orang dalam posisi lemah. Nah, saya akan melihat. Jadi masalah etika bukan hanya masalah memikirkan orang lain. Kita juga harus melihat kadang-kadang melakukan pelanggaran tidak tahu bahwa itu baik atau jahat juga. Itu loh. Aspek-aspek itu. Dan nanti juga masalah etika itu juga harus melihat apakah orang lain menjadi sarana bagi saya atau menjadi tujuan. Jadi ini bukan hanya melihat pihak orang lain. Jadi orang lain harus menjadi tujuan pada dirinya, bukan menjadi sarana bagi saya. Ya, meskipun berguna untuk dia. Masih ada lagi pertimbangannya Levinas. Yang disebut etika adalah apa? Etika adalah keterbukaan terhadap penderitaan yang lain. Jadi bukan hanya melihat orang lain, tetapi bagaimana saya mau ulurkan tangan. Saya minta maaf Mas Daniel supaya etika tidak disederhanakan seakan-akan hanya pertimbangan pada orang lain. Saya minta maaf karena disitulah saya ingin melihat bagaimana nanti etika komunikasi dimajukan ya. Jadi misalnya kalau sekarang apa yang disebut oleh seorang pakar Christian itu yang mengatakan bahwa kalau dia mengatakan bahwa ada eksploitasi para pengguna internet. Dia melihat mengapa eksploitasi? Karena ketika mereka mengisi data, terutama kalau Anda harus agreement atau tidak, Anda karena butuh, karena membutuhkan langsung agree, semua itu agree.
padahal Anda sedang menyetorkan data kepada banyak orang. Artinya apa? Pekerjaan kita tidak dihargai oleh mereka. Tetapi kalau kita melihat kepentingannya, lu enggak masalah ini. Loh, yang mengeksploitasi masalah. Itu loh, jadi itu masalah-masalah seperti itu. Meskipun kalau data itu hanya satu, tidak berharga. Data itu mulai berharga setelah jumlah tertentu. Nah, menjadi masalah etis ketika jumlah tertentu itu disalahgunakan atau dipakai tanpa pemberitahuan. Itulah sebabnya ada itu, the General Data Protection dari punyanya Eropa itu. Itu kan mengangkat masalah-masalah etika yang kemudian menjadi hukum, yang bukan hanya malah masalah memikirkan orang lain. Saya minta maaf, Mas Daniel, dalam masalah etika. Terima kasih Romo Haryatmoko, Mas Daniel, Mas Wisnu. Semakin ke sini pertanyaannya semakin banyak. Ya. Ketika bagian pertama tadi saya dan Romo Koko menunggu pertanyaannya belum banyak. Pas banyak pertanyaan dan pas ramai-ramainya waktunya selesai. Nah, oleh karena itu tanpa berlama-lama saya akan meminta pernyataan-pernyataan singkat dari para pembicara. Yang pertama itu mulai yang terakhir dahulu, Mas Daniel, kemudian Pak Wisnu, dan Romo Haryatmoko. Pernyataan singkat sebelum kita mengembalikan pokok-pokok itu tadi kepada MC. Saya persilahkan. Matur nuwun, Romo Haryatmoko. Tadi saya juga sepakat apa yang disampaikan Romo Haryatmoko sangat benar sekali. Jadi memang benar, jadi kita harus benar banget tadi yang sampaikan bahwa ketika kita bicara cerdas dan etika, itu sama-sama ujung-ujungnya adalah orang lain. Dan orang lain ini bukan hanya melihat, tadi Romo Haryatmoko bilang bahwa orang lain harus kita bantu, orang lain itu harus kita tolong, dan itu adalah bagaimana unsur kemanusiaan, man for with others istilahnya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan etika, itu adalah jembatannya antara man for with others. Ketika kita memiliki etika, kita bisa menyambungkan jadi with others. Ketika kita nggak punya etika, itu hanya man saja. Jadi etika pemanfaatan teknologi untuk memiliki etika dalam memanfaatkan teknologi adalah bentuk nyata bagaimana kita mewujudkan sebuah man for with others. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk untuk sesama, untuk kemanusiaan, untuk hal lain, dan termasuk juga untuk melayani yang kepentingan lebih besar, melayani hubungan ke Tuhan dan ke Tuhan juga dan sesama, seperti itu. Jadi Daniel, banyak terima kasih, sangat Yesuit kamu itu ya. jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang etika itu jangan hanya bicara bahwa itu untuk orang lain, tapi juga hubungan ke Tuhan juga, kalau saya lihat begitu kan, gitu, seperti itu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian juga hadir, jadi terima kasih ini. Jadi nanti bisa keep in touch di Instagram saya @oscarxpi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain belum terjawab, dan feel free untuk diskusi untuk hal-hal lain. Sangat menarik saya diskusi hari ini, jadi feel free untuk diskusi, bertanya di Instagram saya di kolom chat ya, jadi bisa bertanya lebih lanjut. Dan pastinya selamat berkarya pastinya, dan juga menggunakan etika yang seperti saya sampaikan tadi, pemateri dan juga contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Wisnu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Romo. Jadi ini juga tadi saya sempat membaca sebuah pertanyaan nih, bagaimana menselaraskan budaya tadi supaya seiring sejalan dengan perkembangan teknologi. Yang tadi saya katakan memang persoalan kita memang ada kesenjangan antara budaya dengan kemajuan teknologi. Suatu contohnya misalnya ketika orang tersinggung kok kemudian larinya ke polisi gitu ya, mestinya kan bagaimana mestinya kalau ini kan budaya masyarakat agraris, sedangkan persoalannya ada di ranah teknologi. Nah, oleh sebab itu seperti yang selalu saya ulang-ulang tadi, bahwa betul bahwa hukum itu penting ya, perlu, sebab itu untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Tetapi ketika ada persoalan-persoalan yang bersumber pada pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam masyarakat yang tingkat literasinya masih belum memadai, sebaiknya jangan terburu-buru untuk menggunakan dengan pendekatan hukum, misalnya tadi hanya tersinggung lalu kemudian dipolisikan tadi, apalagi kalau itu konfliknya antar anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kasus bullying kan seperti itu ya. Jangan lalu kemudian memang ada pasalnya, tetapi kalau itu yang bullying itu kan bicaranya antar anak dengan anak-anak gitu kan, itu jangan terburu-buru kemudian diselesaikan dengan proses hukum. Kemudian kalau kemudian dengan apa? Ya saya tadi sampaikan yang terbaik adalah dengan mengedukasi, gitu ya. Ya kalau ini dunia pendidikan ya mestinya bagaimana, dan karena sekarang itu smartphone, apalagi setelah pandemi ini kan, SD pun sudah pegang smartphone gitu kan, dan tidak mungkin kita 24 jam mengawasi terus, maka kemudian pemanfaatan dan penggunaan teknologi itu harus teredukasi sejak dini, ya sejak anak-anak usia dini, mungkin bahkan sejak lahir pun kan ada smartphone ya. Nah, jadi edukasi itu yang menjadi penting. Kita juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa supaya tidak mudah untuk men-share konten-konten yang belum jelas kebenarannya. Ya, saring dulu sebelum melakukan sharing gitu ya. Nah, jadi kemudian langkah yang kedua adalah dengan techno-prevention. Saya kira teknologi itu sendiri juga sudah ada fitur-fitur untuk melakukan pencegahan, bagaimana misalnya contoh saja misalnya bagaimana menciptakan security yang handal supaya komputer kita tidak diretas oleh pihak lain, itu kan bagian dari techno prevention sebetulnya. Lalu kalau menggunakan teknologi untuk melakukan klarifikasi, jadi misalnya kan dalam media sosial kan juga bisa ada komen-komen yang bisa untuk mengklarifikasi itu, supaya komen-komennya itu tidak hanya saling miso, saling menghujat, tetapi juga ada manfaatnya. Itu bagian dari techno prevention juga. Dan kemudian bila ada konflik ya gunakan pendekatan dengan cara mediasi atau dengan cara rekonsiliasi ya, atau dengan menitik beratkan pada pemulihan keadaan antara pelaku dengan korban yang sekarang disebut sebagai restoratif justice. Dan saya kira sekarang semua aparat peradilan mulai dari polisi, jaksa, ya hakim itu sudah mulai ada baik peraturan-peraturan maupun pendidikan yang melatih mereka untuk bisa mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan perkara itu dengan pendekatan restoratif justice. Belum menyeluruh betul tersebut baik, tapi paling tidak sudah dimulai. Terima kasih. Itu Romo. Ya. Terima kasih Mas Wisnu. Terakhir, Romo Haryatmoko, saya persilahkan secara singkat. Saya ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, gunakanlah media ini secara kreatif. Dari hasil penelitian Kominfo, di Indonesia itu 90% pengguna itu konsumen dan hanya 10% yang produktif. Seperti Mas Daniel ya, itu yang produktif. Maka saya ajak, marilah kita kreatif, gunakanlah kemungkinan-kemungkinan yang belum potensial, yang belum terwujud, supaya kita menjadi pengguna yang kreatif. Istilah yang dipakai itu jadilah prosumen, ya, produktor, konsumen, tapi sekaligus produktor, supaya kita masuk yang 10% itu. Yang kedua yang saya usulkan adalah supaya kita menjadi pengguna yang kritis. Untuk sampai kepada pengguna yang kritis, saya setuju dengan tadi Bapak Wisnu, bagaimana supaya media literasi itu diberikan sesedini mungkin. Ya, saya
jangan banyak melarang dalam hal ini gitu loh bagi saya. Janganlah dalam hal ini banyak melarang. Saya memberi contoh sederhana sekali analoginya. Saya punya teman, anaknya sekolah di JIS, ya, masih SD, cewek. Lalu suatu ketika ada cowok temennya yang nakal memegang bagian tubuh yang sensitif. Nangis akhirnya, pulang nangis cerita ke ibunya. Lalu ibunya mengatakan begini, saya ajari, nanti kalau dia pegang lagi, kamu pukul. Saya ajari cara mukulnya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia di sekolah, akhirnya apa? Waktu dipegang lagi, dipukul. Yang dipukul nangis. Lalu ibu dari anak putri ini, gadis kecil ini, dipanggil gurunya. Anak ibu nakal karena memukul temannya. Lalu dia cerita, maaf ibu, kalau di sekolah saya mempercayakan anak saya kepada bapak ibu. Tapi kalau ibu tidak bisa melindungi anak saya di sekolah, anak saya ajari bagaimana dia bisa mempertahankan diri dan membela diri. Saya kira yang paling bijaksana jangan melarang, tapi memberi alat instrumen bagaimana supaya menjadi lebih kritis. Itu saja dari saya. Banyak terima kasih Romo Haryatmoko yang rupa-rupanya meringkaskan apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini. Jadilah pengguna yang produktif. Contohnya, ya tadi Mas Daniel banyak sekali. Rupa-rupanya hal-hal yang sederhana tapi dengan teknologi tinggi, sangat produktif. Ya, yang pertama. Yang kedua bukan konsumen tapi prosumen. Lalu pengguna kritis, media literasi tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Wisnu, tetapi kemudian digarisbawahi oleh Romo Haryatmoko. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya kira ini menjadi titik tolak kita. Saya kira dalam waktu 1,5 jam diskusi ini, kita boleh dikatakan menjadi awal kita, karena materi-materi sudah ada di sana ya. Bapak Ibu tinggal download, ya. Materi ada di sana. Contoh-contoh produktif ada di sini, yaitu ini. Kalau Anda melihat Mas Oscar, nah ini Mas Oscar ini, nah ini langsung tahu, oh ini produktif ya. Oleh karena itu sekali lagi banyak terima kasih atas kehadirannya, banyak terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak gampang. Ya. Sehingga ketika saya diminta meringkas pertanyaan langsung juga mawul, ya. Bagaimana berpikir secara cepat dan segera sharing itu tidak gampang rupanya ya. Oleh karena itu banyak terima kasih sekali lagi malam ini. Saya kembalikan seluruh diskusi kita kepada Mbak Maria. Saya persilakan.